Bapa di surga, terima kasih atas waktu ini sehingga kami bisa mempelajari firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena telah menjaga kami dengan selamat sepanjang malam. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan dan kehidupan itu sendiri. Dan saat sekarang Tuhan, kami datang untuk mempelajari firman-Mu bersama, tolong bimbing kami sekali lagi dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau memberi kami telinga untuk mendengar suara-Mu, dan hati untuk memahami pekabarannya. Dan kemauan untuk menerapkan hal-hal yang kita pelajari pagi ini, jika itu benar. Tolong bimbing kami ya Tuhan, adalah permohonan dan doa kami yang sungguh-sungguh. Karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Tahun baru, waktu untuk melihat kembali resolusi tahun baru kita dari tahun sebelumnya, untuk melihat apakah kita telah meraihnya dan mencapainya. Waktu untuk melihat kembali, untuk melihat apa yang perlu kita perbaiki. Waktu untuk merenung dan waktu juga untuk melihat ke depan dan membuat resolusi tahun baru. Anda tahu, tadi malam setelah kami selesai khotbah, kami masih memiliki kelompok di luar dan kami berkeliling dan berbagi satu hal yang ingin kami buat sebagai resolusi tahun baru. Dan kami akan saling bertanggung jawab untuk itu. Dan kami akan meninjaunya kembali dalam 1 tahun, dan saya berharap dan berdoa agar kami semua akan dapat mencapai tujuan itu dengan kasih karunia Tuhan. Dan Anda tahu, di dalam Alkitab, Paulus, dia juga mengambil inventaris spiritual dari dirinya sendiri yang dia tulis untuk kita semua. Sesuatu untuk kita renungkan juga, saat kita membaca kitab suci, yang ditemukan mulai di sini di Filipi 3 ayat 12-15. Inilah yang Paulus katakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita, yang sempurna, berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Jadi Paulus, dia berbicara tentang bagaimana dia ingin berlari-lari kepada tujuan atau hadiah dari panggilan tinggi di dalam Kristus Yesus. Tapi sebelum dia bisa melakukan itu, ada 2 langkah yang harus dia pahami, dan yang harus kita pahami hari ini sebelum kita bisa melangkah maju di tahun 2021. Hal pertama adalah dia tidak menganggap dirinya sempurna. Dia tidak melihat ke masa lalu untuk mengatakan bahwa saya sempurna. Tapi nyatanya, ketika dia melihat ke masa lalu, dia berkata, aku tidak sempurna. Jika dia sempurna, Kristus pasti sudah datang. Dia tidak menganggap bahwa dia telah memperoleh atau mencapai tingkat atau standar yang Kristus ingin dia capai. Untuk mengetahui hal ini, dia harus memiliki pemahaman yang tajam tentang dirinya sendiri. Untuk membuat pernyataan seperti itu, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Untuk membuat pernyataan seperti itu, dia pasti telah melihat area dalam hidupnya di mana dia gagal atau di mana dia pasti bisa meningkat. Saya tahu apa yang dikatakan sisa ayatnya, melupakan apa yang telah di belakangku. Dan kita akan melihatnya sebentar lagi, tetapi itu bukanlah apa yang Anda pikir. Anda lihat, untuk memahami di mana Anda belum mencapainya, Anda harus melihat kembali ke masa lalu. Dan sebelum kita melompat dengan sukacita ke tahun 2021 bahwa Tuhan benar-benar telah membawa kita ke sini, kita harus melihat kembali pada tahun 2020. Dan bukan pandemi, tetapi kehidupan pribadi Anda, di mana kita kekurangan, di mana kita gagal, di mana kita kehilangan kemuliaannya. Paulus, dia tidak hanya berkata, oh aku tidak sempurna. Dan, Anda tahu, bahwa dia tidak mencapai, hanya dari perasaan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Anda tahu, terkadang kita berkata pada diri sendiri, oh ya, tentu saja saya adalah orang berdosa, saya tidak tahu di mana saya telah berbuat dosa, tetapi, Anda tahu, saya pasti orang berdosa. Dan saya pasti telah berdosa hari ini. Dia tidak mengatakan itu. Dan pernyataan ambigu ini di mana dia tidak tahu di mana dia gagal, tetapi dia telah melihat kembali ke masa lalunya. Dia telah menginventarisasi hidupnya dan dia dapat melihat di mana pengalaman masa lalunya tidak sesuai dengan tingkat kepenuhan Kristus. Dia bisa melihat di mana dia perlu bertambah baik,
dan untuk melakukan itu, dia harus melihat ke masa lalu. Jadi teman-teman, Anda harus melihat kembali ke tahun 2020 bersama saya pagi ini, dan Anda harus merenungkan di mana Anda harus bertambah baik. Di mana Anda harus naik lebih tinggi lagi. Dan teman-teman, jika Anda tidak dapat mengidentifikasi itu, jika Anda tidak dapat melihat cacat di bidang kehidupan Anda mulai tahun 2020. Lihat, saya tidak mencoba melakukan ini untuk membuat Anda merasa buruk, untuk mencambuk diri sendiri lagi dan membuat Anda tertekan. Atau, Anda tahu, bukan itu. Tetapi untuk mengetahui kemana harus maju, Anda harus tahu dari mana Anda berasal. Dan jika Anda tidak tahu, ini adalah cacat rohani yang serius, tahukah Anda? Lihat ini. Kebahagiaan sejati, halaman 64, paragraf 2. Lihat apa yang Ellen White katakan di sini. Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, makin jelas salahmu engkau lihat sendiri, karena pandanganmu semakin jelas. Dan kekurang kesempurnaanmu akan jelas sekali berbeda dengan keadaannya yang sempurna itu. Inilah bukti bahwa tipu daya setan telah kehilangan kuasanya, karena kuasa Roh Allah sudah menggerakkan engkau. Semakin kita berjalan dengan Kristus, semakin dekat kita bertumbuh dengan Kristus. Semakin dalam kekudusan kita, semakin kita akan menyadari bahwa kita tidak kudus. Kita akan membandingkan diri kita dengan Yesus Kristus, yang kita telah jalan bersamanya setiap hari, dan kita akan menyadari betapa kekurangannya kita akan kemuliaannya setiap hari. Lihat, perhatikan, itu tidak mengatakan, semakin dekat Anda berjalan dengan Kristus, semakin banyak ketidaksempurnaan yang akan Anda lihat pada orang lain. Bukan itu yang dikatakan Ellen White di sana, tidak teman-teman, Anda harus mengangkat cermin ke diri Anda sendiri. Untuk melihat di mana Anda kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini sangat penting dalam langkah pertama kita untuk bisa bergerak maju. Tetapi lihat ini dalam paragraf berikutnya, dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 65, paragraf 1. Tiada kasih Allah yang dalam itu dapat tinggal di hati orang yang tidak menyadari dosa-dosanya sendiri. Apakah Anda lihat itu? Anda tidak dapat benar-benar mengasihi Yesus sama sekali dan sepenuhnya, jika Anda tidak menyadari betapa berdosanya Anda sebenarnya. Jiwa yang telah diubahkan melalui karunia Kristus akan mengagumi tabiat ilahinya. Tetapi apabila kita tidak dapat melihat cacat moral kita sendiri, ini merupakan satu bukti yang nyata bahwa kita belum melihat keindahan dan kemuliaan Kristus. Teman-teman, jika Anda telah berjalan dengan Yesus tahun lalu, Anda pasti akan melihat di mana Anda dapat bertambah baik. Anda pasti akan melihat di mana Anda telah gagal. Dan itu bukan hanya saat Anda duduk di sini sekarang, memikirkannya seperti, di mana ya saya gagal? Dan pasti saya gagal di suatu tempat. Dan oh Ben, saya akan menunggumu memberitahuku di mana saya gagal. Tidak seperti itu. Jika Anda telah berjalan dengan Yesus, Anda akan berkata sama seperti Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Anda akan dapat melihat cacat moral Anda. Anda akan dapat melihat keberdosaan Anda. Dan ini adalah landasan dalam arti tertentu, untuk membantu kita memahami kasih sejati kepada Yesus, Juru Selamat kita. Jadi teman-teman, jika Anda menyadari hal ini, itu karena Anda memiliki waktu renungan yang konsisten dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Jadi nomor 1, kita harus menyadari, hei, saya tidak sempurna. Di mana Anda gagal di tahun 2020? Mengapa ini penting? Mari kita lihat langkah selanjutnya. Langkah nomor 2 adalah ini. Anda harus melupakan apa yang telah di belakang. Sekarang, apa artinya? Dengar, Kristus ingin Anda melupakan masa lalu, tetapi Dia tidak ingin Anda melupakannya seperti itu tidak pernah terjadi. Baik, Dia tidak ingin Anda menanggung beban masa lalu, kegagalan Anda, kesalahan Anda, dosa-dosa Anda ke tahun 2021. Dia ingin Anda melupakannya pada akhirnya, jadi itu tidak membatasi Anda hari ini. Tetapi jangan biarkan Kristus memberi Anda kertas kosong yang bersih untuk tahun ini, hanya untuk mengulangi kesalahan tahun lalu, bukan? Dia ingin Anda melupakan masa lalu, jadi Anda tidak terbebani olehnya. Dia ingin memberi Anda keinginan hati yang penuh sukacita dan kebebasan untuk melakukan kehendak dan pekerjaannya.
Tetapi Dia tidak ingin Anda terus mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi. Teman-teman, Anda harus percaya bahwa, Anda tahu, ketika Yesus berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia, Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anda harus percaya itu dengan segenap hatimu. Dia ingin membersihkan semua itu, tetapi Dia tidak ingin Anda terus mengulanginya dan kembali ke sana. Tapi kita harus percaya itu. Terlalu banyak dari kita membawa kesalahan masa lalu kita ke tahun berikutnya. Dan kita membiarkan dosa-dosa masa lalu itu untuk menentukan kita. Yah, saya telah berjuang dengan ini sepanjang tahun dan saya tidak mendapatkan kemenangan. Yah, Anda tahu, tidak ada kemungkinan saya akan memenangkannya tahun ini. Kita tidak ingin membawa dosa tahun 2020 ke tahun 2021. Lihatlah apa yang Kristus katakan, dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Teman-teman, jangan biarkan pikiran Anda terbebani dengan masalah tahun lalu dan kebingungannya. Sehingga itu menghentikan Anda bergerak maju dengan harapan dan dengan keberanian di tahun baru ini. Kita suka mengambil beban dan rasa bersalah kita dan membuatnya membatasi kita. Terlalu sering, kita mendefinisikan diri kita dengan kegagalan masa lalu kita, dan kesalahan masa lalu kita, dan masalah masa lalu. Kita membawanya ke tahun baru dan membiarkannya membebani kita, dan mengubah kita dan membuat kita berpikir negatif. Tetapi kemudian, lihatlah apa yang Kristus katakan kepada kita dalam Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Teman-teman, kita harus mengesampingkan setiap beban, jangan biarkan masa lalu membebani Anda, sehingga Anda dapat menjalankan perlombaan ini dengan sabar. Ketika Anda merenungkan tahun terakhir ini, pahami di mana Anda telah jatuh, pahami di mana kekurangan Anda. Di mana Anda belum mencerminkan karakter Kristus, di mana Anda telah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan. Di mana Anda telah gagal dalam bagaimana menghabiskan waktu atau uang Anda, di mana Anda mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pernah didengar manusia. Tidak peduli Yesus Kristus atau Tuhan sendiri. Kita perlu memahami kekurangan kita. Kita harus meminta Tuhan untuk mengampuni kita. Kita harus meminta Tuhan untuk membersihkan kita. Kita harus meminta Tuhan untuk memberi kita roh-Nya, untuk membantu kita bergerak melampaui kegagalan-kegagalan masa lalu itu. Dan kemudian Anda harus melupakannya. Jangan biarkan itu membebanimu dan menghancurkan semangatmu. Fakta bahwa Anda telah menjalani hidup sampai akhir tahun ini, tahun terakhir ini dan memasuki tahun baru ini, adalah bukti bahwa Kristus berbelas kasih, bahwa Dia murah hati dan bahwa Dia masih ingin bekerja di hati Anda. Jadi lupakan masa lalu. Jangan katakan pada dirimu sendiri bahwa Kristus tidak ingin ada hubungannya denganku. Kita juga harus berhati-hati agar tidak meremehkan anugerah Tuhan. Lihatlah apa yang dikatakan dalam Roma pasal 2 ayat 4-6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita belajar dari masa lalu teman-teman, agar kita tidak memandang rendah kasih karunia Tuhan, dan rahmat-Nya serta kelapangan hati-Nya terhadap kita dalam mengampuni kita. Bukan agar kita bisa terus melakukannya berulang-ulang, tapi agar Dia bisa membantu kita untuk berubah. 2021 harus berbeda. Harus berbeda. Dan jika Anda berpikir Anda menjalani kehidupan yang baik di tahun 2020, dan tidak banyak yang perlu diperbaiki, maka itu karena Anda belum berjalan dengan Yesus sedekat yang Anda butuhkan. Karena semakin dekat kita, semakin berdosa kita melihat diri kita sendiri. Semakin banyak perubahan yang kita sadari yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Tapi setelah semua itu, setelah Anda sadar di mana kekurangan Anda, setelah Anda melupakan masa lalu, lalu apa yang harus Anda lakukan? Anda harus bergerak maju. Itulah sebenarnya pesan utama dari khotbah kita pagi ini. Judulnya sendiri menunjukkan bahwa kita harus bergerak maju. Kita harus terus maju ke tujuan untuk hadiah dari panggilan tinggi di dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki tujuan. Kita harus selalu memiliki tujuan. Kita melakukannya untuk sekolah kita. Kita melakukannya untuk pekerjaan kita. Kita juga harus memiliki tujuan spiritual. Kita harus bergerak maju dan mengarah kepada hadiah dari panggilan tinggi di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Dan teman-teman, lihat, tidak ada yang salah dengan memiliki resolusi tahun baru. Tetapi seringkali itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang spiritual. Itu tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan panggilannya dalam hidup kita. Dan saya punya hal-hal seperti itu. Anda tahu, tadi malam saya berbagi, saya ingin membaca 2 buku sebulan. Anda tahu, saya ingin menurunkan berat badan. Dan banyak dari kita memiliki tujuan semacam itu, Anda tahu. Dan saya ingin menabung lebih banyak uang, dan kita memiliki segala macam tujuan dan sasaran. Tetapi seringkali kita mengabaikan tujuan spiritual, sasaran spiritual, dan kita harus memilikinya. Bukan karena kita sedang berusaha menuju surga, tidak. Tetapi kita harus memiliki tujuan untuk dapat lebih bertumbuh di dalam Kristus, untuk berjalan lebih dalam bersama Kristus. Kita harus sampai pada titik ini di mana kita memahami kehendak Tuhan bagi kita dalam hidup kita. Lihatlah apa yang dikatakan Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Yah, kedengarannya itu seperti resolusi tahun baru. Untuk tahun depan, saya ingin tumbuh dalam kekayaan saya. Saya ingin memiliki pekerjaan yang lebih baik, atau mendapatkan lebih banyak atau, Anda tahu, apapun itu, tetapi kemudian lihat apa yang dikatakan Yakobus. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Lihat, tidak ada yang salah dengan memiliki resolusi tahun baru untuk tingkatkan gaji Anda atau dapatkan lebih banyak uang. Tapi teman-teman, Tuhan berkata Anda harus berdoa untuk kehendak Tuhan. Anda harus bertanya kepada Tuhan, apa kehendaknya untuk resolusi tahun baru saya tahun ini? Sudahkah Anda mendoakannya? Sudahkah Anda berlutut kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat sebagai resolusi tahun baru saya? Dan saya percaya jika Anda berhenti cukup lama, Dia akan memberi Anda jawabannya teman-teman. Tetapi terlalu sering resolusi tahun baru kita, tujuan kita, hadiah dan apa yang kita tetapkan di mata kita, sasaran kita, seringkali itu tidak spiritual. Jadi lihat, saya ingin mengidentifikasi dengan Anda beberapa tujuan yang dapat Anda buat sendiri di tahun mendatang. Sesuatu yang bisa kita tuju yang adalah spiritual. Yang pertama saya ingin menyarankan kepada Anda adalah berjalan lebih dalam dengan Kristus. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus, Dia selalu menunggu untuk masuk ke dalam hati kita. Dia siap. Dia menunggu untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama kita. Dia sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama kita, bahkan, Dia menginginkan lebih banyak hati kita, lebih banyak waktu kita, lebih banyak hidup kita. Tuhan ingin menjadi juru selamat hidup kita. Dia ingin menjadi teman kita juga. Lebih dari sekedar Tuhan, lebih dari sekedar sesuatu yang kita tuju, bertujuan untuk menjadi sahabat Tuhan. Seperti yang dijelaskan Abraham dalam Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut, sahabat Allah. Anda tidak dapat berjalan lebih dalam dengan Kristus, jika Anda tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Ya, kita harus memiliki kualitas daripada kuantitas. Tetapi jumlah waktu pada akhirnya memang penting. Anda hanya dapat memahami begitu banyak tentang Tuhan dan bahkan seseorang, ketika Anda menghabiskan waktu bersama mereka selama 5 menit atau 15 menit sehari. Teman-teman, saya hampir tidak menyebut itu hubungan. Beberapa dari Anda menghabiskan waktu berjam-jam dengan rekan kerja Anda. Beberapa dari Anda makan bersama rekan kerja Anda setiap hari, 1 jam sehari. Dan Anda tidak dapat memberitahu saya bahwa Anda memiliki hubungan dengan mereka, atau mungkin memang demikian. Tetapi teman-teman, 5 menit, 10 menit, 15 menit tidak cukup. Naikkan hingga 30 menit, naikkan hingga 1 jam. Pekerja Alkitab kami telah diberikan tantangan, 2 jam setiap hari dengan Yesus. Memperdalam waktu itu bersamanya, membaca lebih banyak firman-Nya, membaca lebih banyak dari roh nubuat. Beri diri ada tujuan untuk membaca 1 buku roh nubuat setiap bulan, tujuan spiritual. Jangan katakan, oh, saya tidak bisa, bercita-citalah tinggi. Terlalu sering kita mencoba mencari tahu apa yang saya, bagaimana Anda mengatakannya? Kemungkinan saya, dalam lingkup ini apa yang bisa saya lakukan? Lihat teman-teman, saya bukan pembaca, saya tidak suka membaca.
Tetapi ketika Anda dapat menargetkan satu buku Ellen White setiap bulan, dan untuk beberapa yang saya dengar tadi malam, seluruh Alkitab dalam 1 tahun. Itu tujuan yang baik untuk dimiliki. Dan jika Anda tidak mencapainya, mungkin Anda membaca 90%. Tetapi jika Anda mengatakan pada diri sendiri, saya akan membaca, Anda tahu, hanya perjanjian baru, jumlahnya kurang dari 50% dari Alkitab, bukan? Dan Anda tidak mencapainya, itu kurang. Tetapi jika Anda mengatakan pada diri sendiri, seluruh Alkitab dalam 1 tahun, dan Anda hanya mendapatkan 50%, itu lebih dari yang Anda katakan pada diri sendiri, saya akan membaca seluruh perjanjian baru, benar? Apakah Anda memahami itu? Bercita-citalah tinggi. Tetapkan tujuan Anda tinggi. Yang pertama saya ingin menyarankan kepada Anda, untuk memperdalam perjalanan Anda bersama Yesus Kristus. Yang kedua, karakter kita, lihat ini. Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oh teman-teman, ini adalah cita-cita yang besar. Singkirkan kemarahan dan kegeraman, singkirkan kepahitan. Tahukah Anda apa itu kepahitan? Ini kemarahan karena kekecewaan atau diperlakukan tidak adil. Kata lain untuk itu adalah dendam. Anda tahu, itu mengubah cara kita bertindak terhadap seseorang. Teman, pasangan, anak-anak, saudara laki-laki, atau saudara perempuan. Anda tahu, kita bertindak dengan cara yang berbeda karena kita kecewa dengan mereka. Tetapi teman-teman, jangan mengubah cara Anda bertindak atau bereaksi, hanya karena kekecewaan Anda. Tapi pastikan Anda membantu orang itu naik lebih tinggi, pastikan Anda tidak memasukkan ke dalam hati sehingga itu mengubah Anda. Tapi kemudian juga, fitnah, ini yang besar. Kata lain untuk evil speaking atau fitnah, dalam bahasa kita hari ini adalah gosip. Anda tahu, memastikan bahwa kita tidak berbicara jahat tentang orang dan menganggap tindakan mereka tanpa memahami seluruh situasi. Perkataan jahat didahului oleh pikiran jahat. Sering kali kita berbicara jahat tentang orang lain karena kita sudah berpikir jahat tentang mereka. Kita tidak menyukai mereka, dan hanya saja sekarang kita menemukan kesempatan untuk berbicara jahat tentang mereka. Tetapi jika mereka adalah sahabat kita atau teman baik kita akan pergi dan berbicara dengan mereka dan bertanya kepada mereka, "Hei, apa yang terjadi di sini?" Benar. Tetapi terlalu sering, perkataan jahat itu muncul karena kita tidak memiliki kasih kepada mereka. Dan sungguh itulah kasih yang kita butuhkan dari Tuhan. Itulah karakter. Kita harus bertumbuh dalam karakter dan dalam kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan saya yakin ada banyak yang harus diubah. Tetapi teman-teman, saat kita berjalan dekat dengan Yesus, saat kita menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, pasti kita akan melihat cacat karakter kita. Pasti di suatu tempat di sepanjang jalan, dia akan meyakinkan kita akan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Atau dia akan mengirim seseorang di sepanjang jalan dan menunjukkan kepada kita, "Hei, Ben, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu, Anda harus berhenti membicarakan orang ini atau mengatakan itu." Anda tahu, Tuhan akan mengungkapkannya kepada kita, jika hati kita tulus dan kita benar-benar ingin bertumbuh. Jadi bertumbuhlah dalam karakter. Pasti ada saatnya teman-teman, di mana kita berhenti berkata, "Itulah saya, ambil atau tinggalkan." Tidak teman-teman, Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi bukan berarti dia akan memberikan kita jalan masuk ke surga karena itu. Tidak. Dia ingin kita bertumbuh. Dia ingin kita melampaui cacat karakter yang kita bawa kepadanya. Dia ingin kita menjadi seperti dia. Jadi itu pertama. Yang lain, komitmen. Komitmen yang lebih besar untuk Tuhan. Dan apakah itu dalam renungan? Apakah itu dalam pekerjaannya, dalam hal melayani dia? Teman-teman, saya ingin memberi Anda kutipan ini. Tidak ada komitmen tanpa pengorbanan. Jika ada komitmen yang lebih besar, harus ada pengorbanan yang lebih besar. Pengorbanan waktu. Anda tahu, lebih banyak waktu untuk melakukan pekerjaan Tuhan, lebih banyak waktu untuk belajar Alkitab dan mengajar seseorang. Ya, lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama Tuhan. Dan itulah tantangan pertama yang saya berikan kepada Anda. Atau, bahkan jika itu hanya datang lebih awal ke sekolah Sabat, untuk menjadi teladan yang baik dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Atau untuk tinggal lebih lama untuk kegiatan gereja, atau untuk mengikuti lebih banyak program gereja, atau untuk membaca buku pegangan pemuridan dengan seseorang. Pengorbanan waktu, pengorbanan kekayaan. Anda tahu, memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan. Lebih banyak persembahan, bukan hanya persepuluhan biasa 10% atau bahkan persembahan 10% saja, itulah yang kita sebut dengan perpuluhan kedua. Tetapi untuk memberi lebih kepada Tuhan, daripada memberi lebih pada diri sendiri.
Anda tahu, terlalu sering kita hidup dengan cara tertentu karena hanya itu kekayaan yang kita miliki. Dan ketika uang bertambah, kita merasa bahwa kita harus meningkatkan cara kita membelanjakan uang kita, bukan? Dan kita membelanjakannya lebih boros karena kita tidak pernah memilikinya sebelumnya. Tapi teman-teman, bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Memberi lebih banyak dan jangan melakukannya karena jumlah. Oh, tahun lalu saya memberi perpuluhan 10.000 dan persembahan 10.000. Tahun ini, saya akan memberi perpuluhan 20.000 dan persembahan 20.000. Tapi jika gaji Anda naik dari 100.000 menjadi 500.000, Anda harus memberi 50.000, bukan? Naik sesuai persentase, pastikan selalu meningkat dalam persentase juga. Memberi lebih banyak pada pekerjaan Tuhan, pengorbanan, dan komitmen. Dan bahkan pengorbanan hidup Anda sendiri. Kita melihat waktu, kita melihat uang, tetapi pengorbanan hidup Anda sendiri dalam melayani. Anda tahu teman-teman, melelahkan jika orang mengunjungi tinggal bersama Anda. Untuk memasak, membersihkan, dan kemudian untuk membersihkan lagi. Anda tahu, terkadang itu melampaui zona nyaman kita. Tetapi teman-teman, jika lebih banyak dari kita membuka rumah kita. Untuk memungkinkan orang datang dan makan bersama kita dan menghabiskan waktu bersama kita. Anda tahu, mungkin Anda bukan orang yang paling ramah atau orang yang paling ekstrovert di dunia. Tetapi teman-teman, jika kita mau memberikan lebih banyak waktu untuk itu, kita akan melihat gereja kita tumbuh karena begitulah gereja mula-mula bertumbuh. Mereka akan pergi dari rumah ke rumah setiap hari, makan dengan orang yang berbeda. Apakah Anda melihat itu? Tidak ada komitmen tanpa pengorbanan. Komitmen yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Satu lagi yang ingin saya sarankan kepada Anda. Kesehatan kita. Dan, Anda tahu itu akan datang. Tetapi teman-teman, Anda tahu, 2 Petrus pasal 1 memberitahu kita, bahwa kita harus menambah kepada pengetahuan kita penguasaan diri. Dan saya diyakinkan oleh ini karena saya telah membaca Testimonies for the Church, dan saya membaca ini, Ellen White menghabiskan 1 bab penuh untuk ini. Saya ingin membacakan kutipan ini untuk Anda. Hal semacam itu berbicara dalam hati saya hari itu saat saya membaca. Itu diambil dari Testimonies for the Church, volume 2, halaman 63, paragraf 3. Akankah orang-orang yang sedang bersiap untuk menjadi suci, murni, dan halus, agar mereka dapat diperkenalkan ke dalam masyarakat malaikat surgawi? Terus mengambil kehidupan makhluk Tuhan dan hidup dari daging mereka dan menikmatinya sebagai kemewahan? Dari apa yang telah Tuhan tunjukkan kepada saya, tatanan hal-hal ini akan diubah, dan umat Allah yang khusus akan melatih pertarakan dalam segala hal. Ellen White melanjutkan. Kecenderungan untuk terkena penyakit meningkat 10 kali lipat dengan makan daging. Kekuatan intelektual, moral, dan fisik disusutkan oleh kebiasaan penggunaan daging. Makan daging mengacaukan sistem, mengaburkan intelek, dan menumpulkan kepekaan moral. Kami berkata kepadamu, saudara dan saudari terkasih, jalan teramanmu adalah meninggalkan daging. Anda tahu, mengapa band sepertinya harus mengkhotbahkan ini kepada Anda? Mengapa? Anda tahu, sepertinya setiap kali saya bangun, sepotong kayu 2 kali 4, memukul kepala Anda dengan sepotong kayu besar yang disebut reformasi kesehatan. Saya tidak tahu teman-teman, maksud saya, jika Anda membaca sendiri buku Testimonies itu, saya yakin Anda akan sampai pada kesimpulan yang sama. Dan jika saudara membacanya sendiri, Anda duduk di kursi Anda, di mana Anda berada sekarang, mendengarkan saya berkata, amin, puji Tuhan. Bukan karena Anda vegetarian, tetapi karena itu adalah kebenaran. Anda tahu, saya tidak ingin hanya berbicara tentang diet vegetarian terus-menerus, tetapi teman-teman, ini penting. Ini benar-benar penting dan Anda tahu, di sisi sah, kita berbicara tentang tantangan kesehatan ini. Dan saya sangat menghargainya, ketika Sauna, pimpinan pelayanan kesehatan kami, memberi kami tantangan ini, untuk olahraga dan juga untuk diet. Itu tantangan yang bagus. Dan Anda tahu, jangan takut untuk membaca buku Membina Pola Makan dan Diet oleh Ellen White. Tuhan telah memberi kita pekabaran ini bukan untuk menyakiti kita, atau membahayakan kita, atau membuat kita merasa buruk. Atau hanya untuk menunjukkan kepada kita seberapa jauh kita telah kekurangan kemuliaan Tuhan, tetapi untuk menjadi berkat bagi kita. Untuk membantu kita menjadi lebih kuat dalam tubuh kita dan lebih sehat. Dan saya tahu Anda mungkin takut, karena mata Anda mungkin terbuka terhadap perubahan yang perlu terjadi dalam hidup Anda. Mungkin Anda berpikir, Anda tahu, bagaimana? Dan mungkin Anda sudah tahu perubahan yang sudah perlu dilakukan. Tetapi teman-teman, jika Anda berjalan dengan Kristus, jika Anda meminta Roh Kudus, Dia yang akan memberi Anda keinginan untuk berubah.
Untuk membantu Anda naik lebih tinggi, menjadi lebih sehat, memberi Anda kemenangan atas nafsu makan Anda, untuk membantu Anda mengendalikan diri. Teman-teman, orang tidak bertambah berat secara kebetulan. Saya telah bertambah 1 kilogram selama seminggu terakhir ini karena makan malam berkali-kali. Dan bahkan untuk merayakan tahun baru, merayakan ulang tahun putra saya, merayakan ini dan itu, Anda tahu. Saya tahu alasan mengapa berat badan saya bertambah. Bukan sesuatu yang, saya hanya menggaruk kepalaku, kok bisa? Saya tahu, saya makan terlalu banyak, sesederhana itu. Jadi Anda tahu, ini bukan hanya tentang diet vegetarian, tetapi juga pengendalian diri. Ini tentang memastikan bahwa kita menjaga tubuh kita sehat untuk Tuhan. Jadi lihat, itu penting, sangat, sangat penting. Resolusi tahun baru, tujuan spiritual yang ingin Anda tetapkan. Bukan hanya untuk hidup Anda, bukan hanya untuk karir Anda, bukan hanya untuk hubungan Anda. Bukan hanya untuk studi pribadi Anda, dan semua itu, tetapi sesuatu untuk Yesus. Sesuatu yang dapat Anda katakan, Tuhan, saya membutuhkan bantuan dalam bidang kehidupan saya ini. Dan tahun ini Engkau telah meyakinkan saya, inilah yang perlu saya fokuskan di tahun ini. Tapi yang terakhir yang ingin saya berikan kepada Anda sebelum saya berhenti di sini. Anda tahu, kita membicarakan hal ini. Pastikan bahwa resolusi tahun baru Anda sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ada satu hal yang saya tahu pasti adalah kehendak Tuhan. Biarkan saya membacakan ayat ini untuk Anda. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teman-teman, bukan kehendak Tuhan bagi siapapun untuk binasa, tetapi Dia ingin semua orang diselamatkan. Dan Dia ingin semua orang terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Jika ada yang bisa saya katakan dengan pasti yang 100% kehendak Tuhan, adalah ini. Supaya setiap orang berada di kerajaan surga. Yang berarti adalah pasti kehendak Tuhan untuk setiap orang untuk berkomitmen, untuk membawa jiwa lain ke dalam kerajaan surga. Hari ini, Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah dipanggil untuk menyelamatkan mereka yang akan binasa. Untuk itulah Israel didirikan. Untuk menyinari cahaya kebaikan Tuhan ke seluruh dunia. Untuk menjadi agen penyelamat, yang melaluinya Tuhan dapat bekerja. Dan hari ini Tuhan telah menetapkan Gereja Masehi Advent hari ke-7 menjadi seperti itu. Dan saya tidak dapat membayangkan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, hanya dengan menjalani hidup kita. Bekerja, belajar, pergi ke gereja 1 hari dalam seminggu, memelihara sabat, tetapi tidak membantu satu jiwa pun mendekat ke kerajaan surga. Ketika Kristus datang, maafkan saya, ketika Kristus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya, Alkitab bertanya, akankah Dia menemukan iman? Akankah Dia mengucapkannya kepada kita masing-masing, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia? Akankah Dia memberi selamat kepada kita hanya karena menjadi vegetarian, hanya karena memelihara sabat dan memberi perpuluhan, kemudian pergi ke gereja? Apakah itu alasan mengapa Dia akan memberi selamat kepada kita? Tidak. Dia akan bertanya kepada kita. Dia akan bertanya kepada kita masing-masing, di mana jiwa yang kuberikan padamu? Dia akan bertanya kepada kita bagaimana kita telah melipat gandakan talenta kita. Dia akan melihat bagaimana kehidupan kita berdampak pada kehidupan orang lain. Apakah kita telah menjadi berkat? Anda tahu, tampaknya kontraproduktif untuk berkhotbah tentang lebih banyak komitmen dalam memberikan persepuluhan. Dan Anda tahu, pekabaran kesehatan dan menjadi lebih bertarak dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Untuk memberitahu kita bahwa yang paling penting intinya adalah memenangkan jiwa. Teman-teman, dengar, mengapa berkhotbah tentang hari Sabat? Mengapa berkhotbah tentang diet? Mengapa berkhotbah tentang bertarak? Mengapa berkhotbah tentang memberi perpuluhan dan persembahan? Mengapa berfokus pada hukum dan standar ini dan hal-hal yang tampaknya tidak menyelamatkan Anda? Yah, tentu saja itu menyelamatkan, benar. Tetapi uang yang Anda berikan, dapat mendukung seseorang untuk menyelamatkan jiwa lain ke dalam kerajaan surga. Ketika Anda memiliki perspektif yang benar tentang mengapa Anda melakukan semua hal ini, maka itu membantu Anda untuk memahami tujuan dari standar tersebut. Ketika keselamatan jiwa ada dalam pandangan kita, kita akan ingin menjaga tubuh kita dengan cara yang paling membantu, jadi kita bisa bersaksi kepada mereka. Ketika kita memiliki keselamatan jiwa sebagai tujuan kita, maka perpuluhan dan persembahan menjadi lebih penting. Ini bukan tentang apakah saya setuju dengan gereja ini dan apa yang mereka lakukan, tetapi apakah mereka benar-benar terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa. Jika gereja lokal Anda terlibat dalam pekerjaan penyelamatan jiwa, maka dengan segala cara, tolong dukung mereka. Jangan berhenti karena seseorang menyinggung Anda karena apa yang mereka katakan.
Tidak teman-teman, cara kita menjalani hidup dan standar yang kita pilih untuk dijunjung dan apa yang Alkitab perintahkan untuk kita lakukan. Itu tidak akan berdasarkan dengan bagaimana seseorang memperlakukan kita. Anda tidak berhenti memberi perpuluhan karena Anda tahu, tidak ada yang menyapa Anda di gereja dan mengucapkan selamat hari Sabat, tidak teman-teman. Ketika pekerjaan penyelamatan jiwa adalah tujuan pokok kita, semua hal lain ini menjadi penting, bahkan perjalanan kita dengan Kristus. Tuhan, jika saya ingin membantu beberapa orang untuk datang lebih dekat ke kerajaan surga hari ini, saya harus memastikan bahwa Engkau bersama saya. Itu tidak akan meninggalkan tempat janji itu sampai kita tahu bahwa Kristus pergi bersama kita. Teman-teman, ini adalah di mana banyak dari kita telah kekurangan. Dengar, saya ingin berbagi dengan Anda sebuah kutipan, Christian Service, halaman 118, paragraf 1. Ada orang-orang yang seumur hidup mengaku mengenal Kristus, namun tidak pernah berusaha secara pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat. Izinkan saya mengatakannya dengan cara yang berbeda. Ada orang-orang yang telah berada di gereja Masehi Advent hari ke-7 untuk waktu yang sangat lama, namun tidak pernah melakukan upaya pribadi untuk membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat. Mereka menyerahkan semua pekerjaan kepada pendeta. Dia mungkin memenuhi syarat untuk panggilannya, tetapi dia tidak dapat melakukan apa yang telah Allah tinggalkan untuk anggota gereja. Teman-teman, ada tanggung jawab pribadi dengan penyelamatan jiwa. Dan tahun ini saya ingin Anda menjadikannya sebagai tujuan pribadi. Jika Anda sudah lama berada di gereja, dan Anda termasuk dalam kelompok yang baru saja dibicarakan oleh Ellen White, Anda tidak pernah membawa satu jiwa pun kepada Juru Selamat, maka itu harus menjadi tujuan Anda untuk tahun ini. Dan bukan hanya karena angka dan Anda tahu, demi hal itu, tidak teman-teman. Itu akan membantu Anda memahami di mana Anda berdiri secara rohani dengan Tuhanmu juga. Dan jika Anda telah membawa satu jiwa kepada Juru Selamat dalam 1 tahun terakhir, maka bawalah 2 jiwa tahun ini. Apakah Anda setuju dengan saya? Jangan katakan, oh, saya sudah melakukannya. Baik, itu saja. Tidak teman-teman. Ini adalah hati yang dibebani dengan kasih kepada Yesus Kristus, ingin untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan ke dalam kerajaannya. Itu mendorong kita setiap hari untuk hidup baginya. Teman-teman, saat Anda membuat resolusi tahun baru, dan sebanyak itu, mungkin semuanya adalah resolusi tahun baru yang baik. Anda harus membuat tujuan spiritual juga. Saya ingin mendorong Anda untuk berdoa, ya Tuhan, beri saya hanya satu jiwa untuk belajar dengannya. Satu jiwa untuk datang lebih dekat kepada Yesus. Satu jiwa yang bisa saya layani. Karena teman-teman, Anda adalah seorang misionaris atau Anda adalah ladang misinya. Apakah Anda setuju dengan saya? Anda antara berada di luar sana di garis depan dan berdoa untuk orang-orang dan membawa jiwa lebih dekat. Atau Anda adalah ladang misinya, saya harus pergi dan melayani Anda. Juga kepada pekerja Alkitab, dan begitu juga tua-tua dan juga diakon. Tapi teman-teman, inilah saatnya untuk menebus waktu yang hilang. Adalah waktu untuk mengalihkan pandangan kita hanya dari diri sendiri dan semua kebutuhan kita sendiri dan semua tujuan pribadi kita. Ketika tahun depan ini, mari kita lebih bijak menuju keselamatan. Apa tujuanmu? Apakah Anda harus menyesuaikannya kembali? Apakah Kristus sesuai dengan rencana Anda? Pernahkah Anda bertanya kepadanya apa resolusi tahun baru Anda dan apa seharusnya? Dan apa yang Anda tulis adalah selaras dengan Dia. Mengapa tidak membawanya kepada Yesus? Membawanya ke kaki salib dan meminta kepada Yesus, dapatkah engkau memberkati tujuan saya untuk tahun ini? Jika tidak, bantu saya untuk menyelaraskan tujuan saya denganmu. Dan Anda mungkin berkata, oh, tapi saya sudah tahu apa yang akan Yesus katakan. Puji Tuhan. Kemudian saat Anda berjalan bersamanya, Dia akan memberi Anda sukacita dalam mencapai kehendaknya, tujuannya, pikirannya, jalannya. Dan Anda akan menemukan sukacita, Anda akan menemukan kedamaian, Anda akan menemukan kepuasan sejati yang belum pernah Anda temukan sebelumnya. Lebih dari lulus, lebih dari menghasilkan $1 juta, atau mendapatkan lotre jackpot, lebih dari semua itu.
Dia akan memberimu euforia perasaan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Teman-teman, jika Anda belum pernah mengalaminya, Anda belum pernah merasakan kebaikannya. 2021 harus berbeda. Dan itu dimulai dengan keputusan yang Anda buat bahkan sebelum Anda melangkah maju. Dan jika Anda tidak memiliki tujuan spiritual teman-teman, Anda harus menuliskannya hari ini karena Anda berencana untuk gagal, jika Anda gagal untuk merencanakan, bukan? Jadi Anda harus memiliki rencana, tetapi saya ingin Anda membuat rencana bagi Kristus hari ini. Untuk bergerak maju, melampaui pria atau wanita yang Anda miliki tahun lalu, untuk menjadi lebih baik demi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, saya berdoa semoga Engkau meyakinkan kami. Tunjukkan di mana kami telah hidup dengan egois untuk hidup kami sendiri, rencana kami sendiri, keinginan kami sendiri. Kami telah membuat resolusi dan tujuan tahun baru yang bahkan mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu, meskipun terdengar sangat baik. Tuhan, saya yakin Engkau memiliki rencana lain untuk kami, bantu kami untuk memahami apa itu. Dan di tahun ini ya Tuhan, tolong kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan bukan menurut keinginan egois kami sendiri. Tolong Tuhan, bimbing kami ke tujuan itu, bantu kami untuk tidak dibutakan oleh tujuan pribadi kami sendiri sehingga kami gagal melihat berkat yang Engkau inginkan untuk kami di tahun yang akan datang ini. Pimpin kami terus-menerus, curahkan kepada kami masing-masing bagian ganda dari Roh Kudus-Mu. Agar Engkau dapat memberi kami kekuatan untuk berkehendak dan melakukan kesenangan-Mu. Berkati kami untuk itu ya Tuhan kami berdoa, dalam nama Yesus kami berdoa dan meminta. Amin.